Shalom kaum wanita yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita patut memuji Tuhan, kita boleh kembali mengikuti persekutuan Komisi Wanita GKPJ pada malam hari ini secara online. Walaupun persekutuan kita secara online, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita mau dengan segenap hati memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan juga mendengar renungan firman Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh boleh memiliki hati yang merindukan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Saya mengajak kita, mari kita dengan segenap hati memuji Tuhan dengan pujian Saatku Menyembahmu. Mari kita membuka hati kita bagi Tuhan. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mau dengan segenap hati menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Tuhan adalah Tuhan yang dekat. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Mari kita mau dengan segenap hati memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita kembali menaikkan pujian ini, Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku
kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh merasakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menyertai hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam hari demi hari yang kami lewati, kami boleh merasakan pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kecukupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan yang boleh Tuhan peliharakan. Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, kami bersyukur. Karena itu adalah anugerah, kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur saat ini kami boleh mengikuti persekutuan Komisi Wanita. Walaupun persekutuan ini secara online, tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau dengan segenap hati kami memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, dan juga mendengar renungan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan, itu sungguh-sungguh boleh menyapa akan kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu bahwa kehidupan kami sebagai kaum wanita, kami boleh menjadi teladan, baik di tengah-tengah keluarga kami, maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Kami rindu Tuhan, Tuhan memakai kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sebagai kaum wanita boleh memancarkan akan keharuman Kristus. Tuhan yang berkenan melayakkan kami, memakai hidup kami, sehingga kehidupan kami adalah hidup yang sungguh boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan Komisi Wanita kami, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 10 ayat 12 hingga 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka Ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab Ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti kepada sarang burung. Demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orang yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus, kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kaum wanita yang terkasih, tidak cukup bagi kita hanya mengetahui akan firman Tuhan,
Namun Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Sebagai kaum wanita, Tuhan mau kita taat akan perintah-perintah Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nathan dengan tema menjadi teladan dalam keluarga, mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian, Ku taat perintah-Mu. Biarlah pujian ini sungguh keluar dari lubuk hati kita sebagai tekad dan komitmen kita bahwa kita mau taat akan perintah-perintah Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita kembali menaikkan pujian ini, Ku taat perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Jadi
persilakan kepada hambanya Pendeta Nathan untuk boleh menyampaikan renungan firman Tuhan. Shalom kaum wanita GKPJ yang berbahagia. Bersyukur boleh bersama-sama melayani firman pada malam hari ini. Satu tema yang diberikan kepada saya, menjadi teladan dalam keluarga. Mari kita mendasari topik ini melalui surat Titus pasal 2 ayat 3 sampai 5. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini, Titus pasal 2 ayat 3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Mari kita masuk di dalam doa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap hati kami yang rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah pada malam hari ini di persekutuan kaum wanita ini sekali lagi kami boleh dituntun oleh kebenaran firman-Mu sehingga kami tahu bagaimana menjadi teladan di dalam keluarga kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Tuhan menolong setiap kami untuk memahami kebenaran firman yang sudah kami baca. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kaum wanita sekalian, saya percaya kita pernah mengucapkan satu kata ini, yaitu kepo. Setiap orang mungkin pernah mengucapkan kata ini. Kepo adalah akronim dari bahasa Inggris tentunya, yaitu K, knowing, E, every, P, particular, O, object. Ya, kalau diartikan dengan literal yaitu mengetahui setiap hal objek tertentu, ya, mengetahui setiap objek tertentu. Kata ini sering kita gunakan di dalam menyebut orang yang serba ingin tahu dan ikut campur urusan orang lain. Bahkan ingin tahu urusan orang lain yang tidak perlu diketahui sesungguhnya. Ya, memang tidak etis jikalau kita terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain yang tidak perlu kita ketahui, yang bukan menjadi hal yang perlu kita ketahui, ya tentu pada akhirnya bisa menimbulkan suatu masalah. Kadang kita berpikir ini urusan intern seseorang, ini urusan pribadi seseorang, ini urusan dapur masing-masing, ya. Dan bahkan sangat jarang kita mau bercerita. Apalagi kita hidup di dalam budaya timur, yaitu tabu membicarakan urusan rumah tangga masing-masing. Kita seringkali berharap kesulitan itu ditanggung sendiri, takut untuk curhat, jikalau yang dicurhati itu jadi ember bocor dan sebagainya, takut kelemahan kita dilihat orang lain dan berbagai alasan lainnya. Akan tetapi, apakah kepo itu sebagai sesuatu yang tidak diperkenankan? Ketika kita hidup sebagai saudara seiman, khususnya kaum wanita, ya, untuk saling membangun dan menolong untuk mengurusi rumah tangga menjadi lebih baik, apakah itu tidak diperkenankan? Atau kita boleh katakan apakah itu seperti satu barang haram yang tidak boleh kita lakukan? Mari kita perhatikan dalam nats yang kita baca. Di situ perhatikan ada penyebutan perempuan tua dan perempuan muda. Kalau saya boleh katakan perempuan yang lebih dewasa dan perempuan muda. Nampaknya kita melihat di situ ada permintaan Paulus kepada Titus supaya perempuan yang lebih dewasa atau perempuan tua mementoring atau mendampingi, membimbing perempuan yang lebih muda. Kita perhatikan di situ nuansa mentoring itu sangat kuat. Dipakai di situ kata mendidik, ya. Hendaklah perempuan itu mendidik perempuan muda. Memang kita diperlihatkan di sini, maksud saya kita tidak diperlihatkan apakah ada kasus-kasus tertentu yang dihadapi oleh perempuan atau sebagai istri pada waktu itu. Memang disinyalir ada ajaran sesat di mana ajaran sesat itu menjadikan keluarga-keluarga itu sebagai sasaran penyesatan pada waktu itu. Sehingga ada nasihat kalau kita lihat di dalam perikop
Titus pasal 2 ini kepada laki-laki, perempuan, orang muda maupun hamba. Apakah perempuan muda di sini terlibat konflik rumah tangga? Tidak disukai oleh mertuanya mungkin, atau ada keteladanan yang buruk daripada mereka di dalam keluarga? Kita tidak tahu. Sehingga Paulus mengangkat topik ini, dituliskan bahwa perempuan tua atau perempuan yang lebih dewasa dan perempuan muda di sini yang berkaitan erat. Kalau kita perhatikan nats yang kita baca, bagaimana urusan keluarga. Memang di sini tidak eksplisit ya, dikatakan laki-laki tua menasihati laki-laki muda, tetapi tampaknya ada sesuatu yang spesial di sini, bahwa perempuan tua memberikan nasihat atau mementoring seperti kalimat saya tadi, perempuan-perempuan muda di sini. Perempuan tua di sini bukan diartikan diaken-diaken perempuan yang mengurusi orang-orang sakit, yang merawat orang-orang miskin, bukan ya. Bukan diaken-diaken yang mengurusi orang-orang miskin dan merawat orang-orang sakit. Perempuan tua di sini karena umurnya yang memang sudah tua, atau boleh dikatakan tadi lebih dewasa, atau usianya lebih tua dibandingkan dengan perempuan muda. Jelas dalam hal ini ya, dikatakan bahwa perempuan yang lebih dewasa mementoring perempuan muda yang berhubungan dengan urusan rumah tangga. Bahkan kalau kita membaca, ada hal-hal yang bersifat pribadi, yaitu mengasihi suami dan anak-anaknya, perlu diajarkan oleh perempuan yang lebih dewasa kepada perempuan yang lebih muda. Mari kita perhatikan beberapa hal dalam bagian firman Tuhan ini, khususnya kaitan dengan keteladanan di dalam keluarga. Kita lihat bahwa perempuan tua tampaknya lebih dahulu memberikan teladan daripada hidupnya. Kalau kita boleh bagi, ada 4 hal utama di sini tentang kesalehannya, yaitu soal ibadah dikatakan di situ. Kalau kita memperhatikan di ayat 3, kemudian tentang perkataan dikatakan jangan menfitnah, kemudian tentang kebiasaan, yaitu jangan menjadi hamba anggur. Tentang keterampilan di sini ada satu skill, yaitu cakap untuk mengajarkan hal-hal yang baik. Kita lihat di ayat 4 ya, setelah perempuan tua melakukannya itu, dikatakan dia harus mencontohkannya. Dengan Paulus katakan dan dengan demikian perempuan muda menerima didikan daripada perempuan tua atau perempuan yang lebih dewasa, untuk dapat juga menunjukkan keteladanannya untuk berperan baik di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, jadi setelah perempuan tua mengajarkan itu kepada perempuan muda, tampaknya di sini perempuan muda harus menunjukkan satu keteladanan, beberapa kualitas personal yang disebutkan seperti hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suami. Memang berbagai kemungkinan nasihat Paulus kepada Titus ini, bagaimana Paulus mengajarkan tentang keteladanan ini pada jemaat. Kalau kita melihat, ini berkaitan dengan jemaat yang ada di Pulau Kreta. Karakter orang Kreta disebutkan di pasal 1 ayat 12 ya. Mereka adalah orang-orang yang suka berbohong. Ya. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang kasar, sehingga disebut mereka binatang buas dan pelahap, dan mereka malas. Keadaan orang Kreta yang tidak menyenangkan ini mungkin memberikan pengaruh dalam kehidupan jemaat maupun sampai pada keluarga Kristen pada saat itu. Sehingga nasihat keteladanan ini dibutuhkan oleh mereka. Jadi sangat kuat di dalam hal ini, Paulus menuliskan satu keteladanan nasihat kepada Titus untuk mengajarkannya kepada para perempuan yang lebih dewasa, kepada perempuan muda. Mari kita pahami bagaimana keteladanan kehidupan, khususnya di dalam kehidupan keluarga, daripada keteladanan seorang perempuan. Mari kita melihat bahwa yang pertama, keteladanan itu terlihat berotasi di dalam pengalaman menjadi tua dan muda. Keteladanan itu berotasi di dalam pengalaman menjadi tua dan muda. Perempuan tua atau perempuan yang lebih dewasa dari perempuan muda. Perempuan muda akan menjadi perempuan tua. Ya, kita perhatikan di sini, dari perempuan tua dari perempuan muda. Perempuan muda akan menjadi perempuan tua.
Faktanya demikian bukan? Fakta ini penting, ya, dan perlu kita perhatikan bukan? Bahwa seringkali ada perbedaan tua dan muda, ya. Ada perbedaan tua dan muda. Misalnya kita bicara tentang penampilan fisik. Yang tua mungkin kulitnya sudah kendor, ya. Penampilan fisik perempuan muda masih kencang kulitnya. Kemudian soal pandangan dan pemikiran mungkin, yang tua cerewet, ya. Yang muda mungkin dikatakan tidak pengalaman. Soal aktivitas, tua tidak bisa apa-apa, muda terlalu bisa apa-apa. Inilah realitas yang ada di sekeliling kita, bahwa ada realitas antara tua dan muda. Dan ingat, tua itu dari muda, dan muda akan menjadi tua. Seringkali di dalam kehidupan kita bersama dengan mertua, ya, kita mungkin berpikir bahwa mertua kita itu banyak aturan, kolot, kuno, bahkan kita mungkin menyebut mertua kita ini antik dan sebagainya. Kita yang masih muda ini, ya, kaum wanita yang masih muda ini, mungkin akan berpikir, jika nanti saya menjadi seorang mertua, saya tidak akan begitulah seperti mertua saya, ya. Karena kita berpikir demikian, tetapi belum tentu. Mungkin juga ketika kita tua, kita juga akan demikian seperti mertua kita. Apa yang kita perbuat sekarang akan menjadi apa yang ditanamkan bagi generasi selanjutnya. Ya, apa yang kita perbuat sekarang akan menjadi apa yang ditanamkan bagi generasi selanjutnya. Sebagai perempuan yang hidup lebih lama dalam Kristus, perempuan yang lebih dewasa atau perempuan tua yang disebutkan di sini, tentu lebih banyak pengalaman bersama dengan Kristus dan lebih banyak menemui permasalahan rumah tangga yang dapat di-sharingkan bagi yang muda. Perempuan yang lebih dewasa seharusnya memainkan peran kunci untuk meneruskan kepada perempuan muda bagaimana belajar untuk mengurus rumah tangga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Suatu hari yang muda akan menjadi tua. Hari ini yang tua memberikan teladan bagi yang muda. Yang kedua, kita belajar di dalam hal ini, keteladanan itu dilakukan lebih dahulu baru diajarkan. Keteladanan itu dilakukan lebih dahulu baru diajarkan. Kita perhatikan apa yang diajarkan oleh perempuan tua atau perempuan yang lebih dewasa ini kepada perempuan muda. Bukankah lebih dahulu dilakukan, bukankah lebih dahulu harus dicontohkan oleh perempuan yang lebih dewasa ini atau perempuan tua ini? Faktanya bahwa manusia itu selalu belajar dari role model, ya. Kalau kami kalangan orang Kek ada peribahasa seperti ini, ya. Kalau memilih anak kucing, lihatlah induknya. Kalau memilih anak kucing, lihatlah induknya, ya. Kadang peribahasa ini dipakai jika seorang ingin mencari menantu, ya, khususnya menantu perempuan. Lihat, ya, daripada menantu yang akan dicarinya itu, ya. Karena hal ini penting, ya. Kalau kita bisa melihat di dalam keteladanan bahwa orang tua tanpa sadar, ya, memberikan contoh bagi anak-anaknya, ya. Sehingga sangat dibutuhkan kalau mau lihat mamanya gimana, lihat anaknya. Atau melihat anaknya, lihat mamanya, ya. Demikian sebaliknya. Jadi perempuan tua dikatakan Paulus ini ada sebagai role model. Dia boleh katakan sebagai guru di rumahnya, ya. Sebagai guru di rumah tentang kesalehan. Hal yang penting ditekankan di sini tentang kesalehan, tentang perkataan. John Calvin pernah mengatakan demikian, kebanyakan bicara adalah penyakit wanita dan ini akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia, ya. Kebiasaan buruk, kecanduan orang-orang Kreta yaitu mabuk-mabukan itu diingatkan lagi oleh Paulus. Demikian juga di dalam pengajaran. Akan tetapi kita melihat bahwa ada satu output, ya, sesuatu yang terlihat daripada perempuan muda, ya, yaitu dalam kasihnya, dalam bijaksananya, dalam rajinnya, ketundukannya di dalam mengurus keluarganya. Hal ini kita bisa lihat dari apa yang dicontohkan oleh Alkitab, yaitu imannya Lois, ya. Imannya Lois. Lois memberikan satu keteladanan, kalau kita tanda petik, perempuan yang lebih dewasa
kepada Eunike. Ya. Iman daripada Lois terlihat daripada iman Eunike. Kemudian iman Eunike itu berpengaruh pada iman daripada Timotius. Di sini memperlihatkan kepada kita bahwa keteladanan itu bukan hanya tentang sesuatu yang menjadi contoh, tetapi keteladanan itu bicara tentang sesuatu yang diajarkan. Sesuatu yang diajarkan. Ya. Jadi kita belajar dari contoh itu meniru daripada pengalaman itu tidak cukup. Tapi ada sesuatu yang perlu diajarkan. Sesuatu yang perlu diajarkan. Contohnya, ketika Paulus bicara bahwa perempuan yang lebih dewasa mendidik perempuan muda itu mengasihi suami dan anak-anaknya. Di sini memperlihatkan bahwa kasih itu bukan tentang sekedar perasaan, tetapi ada sesuatu tindakan yang tampaknya dapat diajarkan. Bagaimana perempuan yang lebih dewasa mengajarkan kepada perempuan muda. Tampaknya sesuatu itu adalah bukan tentang perasaan. Kasih itu bukan tentang perasaan, tapi tentang sesuatu tindakan yang dapat diajarkan. Sejak dini kita melihat bahwa wanita, istri itu mengambil bagian untuk mengajar keluarganya. Bukankah kita membaca dalam Amsal pasal 31 ayat 1 dikatakan di situ bahwa Lemuel, Raja Masa diajar oleh ibunya. Ya, penulis Amsal 31 yaitu Lemuel, Raja Masa yang diajar oleh ibunya. Bahkan di ayat 26, di Amsal 31 ayat 26 dikatakan, ibunya itu membuka mulutnya dengan hikmat, bahwa pengajarannya itu lemah lembut ada di lidahnya. Dalam hal ini saya mengambil satu kutipan, satu kalimat yang sangat baik. Terampil mengajar tetapi tidak memberikan teladan, menjadikan ajaran tersebut pada akhirnya mandul. Sebaliknya, memberi teladan tetapi tidak mengajar, menjadikan teladan menjadi bisu. Saya ulangi sekali lagi. Terampil mengajar tetapi tidak memberikan teladan, menjadikan ajaran tersebut pada akhirnya itu mandul. Sebaliknya, memberi teladan tetapi tidak mengajar, menjadikan teladan menjadi bisu. Perhatikan, antara memberi teladan dan memberi ajaran di dalam keluarga. Itu adalah dua hal yang mungkin berbeda. Sesuatu hal yang perlu dicontohkan, tetapi ada sesuatu hal yang perlu diajarkan. Itulah keteladanan. Jadi keteladanan tidak hanya memperlihatkan sesuatu yang dicontohkan, tetapi keteladanan juga mengajarkan tentang sesuatu yang diajarkan. Namun kita melihat, kaum wanita sekalian, keteladanan yang diberikan untuk mendidik perempuan muda ini bukan hanya sekedar berperan agar dia baik dalam kehidupan rumah tangganya atau kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik. Bukan itu saja konsennya atau bukan itu saja fokus utamanya. Bukan hanya menghasilkan istri-istri yang berkarakter saleh, baik bagi keluarga. Bukan hanya menghasilkan istri-istri yang cakap untuk mengurus rumah tangganya. Bukan hanya demikian. Perhatikan bahwa keteladanan ini juga menyangkut hal yang lebih luas, yaitu kesaksian kita akan firman Tuhan. Kita perhatikan di bagian ayat 5 di situ dikatakan, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ketika nasihat itu diberikan oleh Paulus, ditutup dengan satu kalimat, agar firman Allah jangan dihujat orang. Keteladanan hidup wanita Kristen bukan hanya berbicara tentang kepentingan dirinya maupun keluarganya, tetapi untuk tubuh Kristus juga. Jadi bukan hanya untuk kepentingan dirinya atau keluarganya, tetapi juga berhubungan dengan tubuh Kristus. Cara berpikir kita seringkali bahwa keteladanan itu kan bersifat personal. Itu berkaitan dengan pribadi saya, tentang karakter saya, tentang sikap saya, tentang temperamen saya. Itu kadang-kadang kita berpikir demikian. Sama halnya di dalam peranan istri dalam keluarga, sebagai seorang perempuan atau sebagai istri yang ngurus suami, ngurus anak, masak, beres-beres rumah, menjalankan tanggung jawab sebagai seorang perempuan atau seorang istri. Dan seringkali kita berkata, syukur-syukur apa yang saya lakukan menjadi berkat. Saya bisa menjadi istri yang baik, saya bisa mengurus rumah tangga dengan baik, menjadi menantu yang baik dan dipuji. Kita lupa bahwa keteladanan ini memberikan efek yang lebih besar. Agar apa? Agar Allah dimuliakan. Ya, agar Allah dimuliakan. Ini kebalikan daripada firman Tuhan itu dihujat orang di dalam perkataan Paulus ini.
Ya, memang ada kaitannya, mungkin kita bertanya demikian. Bukankah ini tentang karakter, sikap hidup adalah hal yang personal? Itu pertanyaan kita. Kok bisa jadi batu sandungan bagi orang lain? Apa masalahnya dengan memuliakan Tuhan ketika kita menjadikan hidup kita satu keteladanan yang baik dalam keluarga? Perhatikan kaum wanita sekalian, inilah yang Paulus ingatkan. Mengapa perempuan tua mesti mengajar kepada perempuan muda? Mengapa perempuan yang lebih dewasa perlu membimbing, mementoring perempuan yang lebih muda? Ini yang Paulus katakan, agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Atau agar orang memuliakan ajaran Tuhan, ajaran Allah. Ya. Kita lihat bagian ini tidak hanya untuk perempuan muda. Di ayat 10 kalau kita membaca di ayat selanjutnya, kita diperlihatkan bahwa hamba-hamba yang notabene itu adalah orang-orang kecil atau budak yang hanya mengabdi pada tuannya, yang menaati tuannya, yang tidak membantah tuannya, yang tidak curang dan selalu tulus dan setia. Kita lihat Paulus pun katakan, hamba-hamba ketika melakukan itu pun memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Kita bisa melihat di sini sedemikian ketatnya atau tingginya kualitas hidup orang percaya yang diharapkan oleh firman Tuhan, bukan? Dengan kata lain, keteladanan kita menjadi saksi yang kuat bagi orang lain, khususnya yang belum percaya. Apalagi di tengah-tengah keluarga yang belum percaya, mertua kita yang belum percaya, atau suami kita yang belum percaya, anak-anak kita yang belum percaya. Apa yang kita perlihatkan? Apa yang kita contohkan? Mari kita melihat. Terkadang kita melihat bahwa kesibukan di dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu sebagai sesuatu yang tidak berarti. Sesungguhnya kesibukan yang tak terlihat, yang tak berarti dalam rumah tangga itu mencerminkan keteladanan firman Tuhan yang disaksikan oleh orang lain. Perkara-perkara yang kecil kalau dilakukan akan memuliakan firman Allah. Kita tidak harus melakukan perkara-perkara besar barulah dapat memuliakan firman Allah. Ingatlah pancaran hidup kita sebagai garam dan terang dunia. Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah kita menjadi garam dan terang keteladanan kita di dalam keluarga. Tuhan memberkati untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, Kau memakai setiap kaum wanita yang ada di gereja kami. Kami boleh belajar sungguh-sungguh untuk menjadi teladan. Ketika kami menjadi teladan bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu tubuh Kristus, agar Tuhan dimuliakan. Jangan sampai firman Tuhan dihujat orang. Tuhan, sekali lagi ajar kami untuk memiliki hati yang siap dididik, diajar, dimentoring, dibimbing oleh yang lebih dewasa, oleh yang lebih tua, khususnya kami sebagai perempuan-perempuan muda. Bagi kami perempuan-perempuan yang sudah lebih dewasa, sekali lagi kami belajar untuk hidup saleh, menjaga perkataan kami dengan baik, hidup di dalam kesucian, sehingga kami bukan hanya mencontohkan, tetapi kami mengajarkan sesuatu dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan kita. Tuhan memberkati. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bersama-sama boleh menikmati pujian dan juga firman Tuhan pada malam hari ini. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kita bersyukur kita tetap boleh beribadah meskipun melalui online. Untuk bulan depan, persekutuan Komisi Wanita tetap kita adakan, tetapi melalui Zoom, dan informasi akan kita dapatkan lewat grup WA. Nah, rekan-rekan sekalian yang ingin juga memberikan persembahan bisa mentransfer ke rekening bank yang ada di layar saudara.
dan kita boleh terus mendukung pelayanan Komisi Wanita, dan juga setiap kita dimanapun kita berada, mari kita tetap bersetia untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita menutup persekutuan kita malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, memberikan kami kesempatan boleh beribadah lewat online. Tuhan, kami menyerahkan setiap pujian maupun firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati setiap ibu-ibu, baik di rumah maupun di mana saja berada. Ya Tuhan, Engkau yang akan memimpin kehidupan mereka, terus meneguhkan iman mereka untuk tetap hidup bersandar kepada Tuhan, dan terus menjadi teladan di dalam keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.